Halo, berjumpa lagi dengan saya Mr. Wira. Di video kali ini kita masih membahas mengenai persamaan linear satu variabel, yaitu bagaimana cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Nah, jadi kita langsung saja menyelesaikan PLSV atau persamaan linear satu variabel dengan metode coba-coba. Nah, mungkin ketika kalian di sekolah dasar atau di SD, kalian pernah mendapatkan suatu pertanyaan, berapa ditambah 35 menghasilkan 100? Nah, dengan pertanyaan seperti itu, pada awalnya kalian pasti menggunakan metode coba-coba untuk menentukan suatu bilangan yang belum diketahui. Suatu bilangan ditambah dengan 35 menghasilkan 100. Atau jika diubah dalam bentuk persamaan, akan menjadi X ditambah 35 sama dengan 100, dengan X merupakan variabel atau suatu bilangan. X ditambah 35 itu berada pada ruas kiri dan 100 berada pada ruas kanan. Nah, jika kita menggunakan metode coba-coba, kita akan mencoba suatu bilangan atau menggantikan nilai X dengan suatu bilangan tertentu. Misalkan jika kita mengganti nilai X dengan 62, kita akan memperoleh hasil 62 ditambah 35 sama dengan 97. Tidak sesuai dengan ruas kanannya ya. Sedangkan ruas kanannya 100, jika kita menggantikan nilai X dengan 62, ruas kanannya menjadi 97. Begitu pula jika 63 ternyata tidak sesuai juga. 64 juga tidak sesuai. Dan yang terakhir, ketika kita menggantikan nilai X dengan 65, ternyata jawabannya sesuai atau nilai dari ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, X sama dengan 65 inilah merupakan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel. Yaitu suatu penyelesaian yang mengakibatkan ruas kiri sama dengan ruas kanannya ya. Nilai variabel yang membuat ruas kiri suatu persamaan sama dengan ruas kanannya. Disebut dengan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel. Nah, tidak semua persamaan linear satu variabel bisa kita selesaikan dengan metode coba-coba. Jadi mari kita pelajari metode yang lebih ampuh lagi untuk menyelesaikan PLSV, yaitu dengan kaidah keekuivalenan. Jadi persamaan linear dapat dianalogikan sebagai timbangan keseimbangan. Nah, perhatikan ilustrasi timbangan berikut. Di kedua sisi timbangan ada 8 buah bola ya. Dianggap 8 buah bola berwarna hitam. Ruas kiri dan ruas kanan tersebut wadah yang seimbang ya, sebuah persamaan dengan dianalogikan dengan dua wadah yang seimbang atau wadah keseimbangan. Nah, jika kita ingin menambahkan dua bola pada timbangan sebelah kiri, kita juga harus menambahkan dua bola yang sama di timbangan sebelah kanan. Jadi, timbangan akan tetap seimbang. Begitu pula jika kita ingin mengambil 5 bola di timbangan sebelah kiri, kita juga harus mengambil 5 bola di timbangan sebelah kanan. Maka timbangan juga akan tetap seimbang. Nah, itulah konsep dari kaidah keekuivalenan untuk menyelesaikan PLSV. Nah, kita langsung ke contoh soal ya. Nah, selesaikanlah persamaan berikut. Kita mulai dari yang nomor A. Kita ingin mencari nilai X dengan cara kaidah keekuivalenan untuk menyelesaikan PLSV ini. Jika kita ingin mencari nilai X, konstanta pada ruas kiri itu harus kita hilangkan dengan cara dikurangkan dengan 5 ya. Jadi kedua ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dikurangi 5 agar konstanta pada ruas kiri hilang atau menjadi 0. Sehingga kita akan memperoleh X ditambah 5 dikurangi 5 sama dengan 9 dikurangi 5. Atau bisa kita tulis menjadi X sama dengan 9 dikurangi 5. Sehingga didapat hasil atau nilai dari X yaitu sama dengan 4. Atau biasanya step kedua akan di skip ya, langsung menuju ke step ketiga agar mempersingkat penyelesaian suatu PLSV. Oke, kita langsung lanjut ke nomor B. Nah, seperti cara tadi, pada ruas kiri kita hilangkan konstantanya. Jadi agar negatif 4 hilang, konstanta negatif 4 hilang, jadi kita harus
tambahkan 4 di kedua ruas. Nah, tambahkan 4 seperti ini sehingga kita akan memperoleh X sama dengan 10 ditambah 4, yaitu X sama dengan 14. Step kedua bisa dihilangkan, jadi kalian bisa langsung kerjakan ke step ketiga untuk mempersingkat penyelesaian PLSV. Jadi sekarang kita lanjut yang nomor C. 3X sama dengan 9. Jadi ini sama saja artinya dengan 3 dikalikan dengan suatu bilangan sama dengan 9. Kita harus menghilangkan koefisien dari X. Bukan menghilangkan ya tepatnya. Kita ubah agar dia menjadi 1. Koefisien dari X kita ubah menjadi 1. Sehingga di kedua ruas kita harus bagi 3. Agar koefisien 3 tersebut menjadi 1 ya. Kita bagi 3 di kedua ruas, sehingga kita peroleh X sama dengan 9/3 atau 9 dibagi 3. Dan diperoleh hasil akhirnya yaitu X sama dengan 3. Seperti biasa, step kedua bisa di skip, langsung menuju ke step ketiga. Yang nomor terakhir, yang nomor D, X/4 sama dengan 15. Kita ingin menghilangkan penyebutnya ya. Penyebutnya atau per 4 tersebut, bilangan 4 pada penyebutnya tersebut kita ingin hilangkan. Atau ingin kita jadikan 1 ya. Sehingga kedua ruas kita harus kalikan dengan 4. Nah, jika kedua ruas dikalikan 4, maka pada ruas kiri penyebutnya akan menjadi 1. Sehingga diperoleh nilai X sama dengan 15 dikalikan dengan 4. Yaitu X sama dengan 60. Oke, ini beberapa dasar cara menyelesaikan PLSV dengan kaidah keekuivalenan. Jadi 4 dasar ini kita sama-sama mengurangkan kedua ruas, atau sama-sama menjumlahkan kedua ruas, sama-sama membagi kedua ruas, dan sama-sama mengalihkan kedua ruas. Oke, kita langsung ke contoh lainnya. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2X ditambah 4 sama dengan 10. Oke, kita gunakan konsep yang di awal tadi. Nah, konstanta pada ruas kiri yaitu plus 4, kita harus hilangkan terlebih dahulu atau kita jadikan 0. Sehingga kedua ruas dikurangi 4. Sehingga kita akan memperoleh 2X sama dengan 10 dikurangi 4. Nah, plus 4-nya sudah menghilang ya, karena di ruas kiri juga dikurangi 4. Jadi step kedua tadi sudah langsung di skip, tidak ditulis lagi. Langkah berikutnya 2X sama dengan 6. Nah, agar koefisien X menjadi 1, jadi kita kedua ruas sama-sama bagi 2. Sehingga diperoleh X sama dengan 6/2. Dan hasil akhirnya yaitu X sama dengan 3. Kita contoh lainnya yang lebih bervariasi. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Nah, kita lihat persamaan berikut memiliki bentuk aljabar yang belum disederhanakan pada ruas kiri dan ruas kanannya. Kita sederhanakan terlebih dahulu bentuk aljabarnya. Dengan di ruas kiri kita kalikan dulu bentuk aljabarnya, dan di ruas kanan juga kita kalikan yang bagian ini ya, bentuk aljabarnya. Sehingga setelah dikalikan kita akan memperoleh hasilnya 6X dikurangi 3 sama dengan 11 dikurangi 2X ditambah 2. Nah, kalian perhatikan yang diwarnai ya. Diwarnai pada ruas kiri, kita hilangkan konstantanya, yaitu negatif 3. Sedangkan pada ruas kanan, kita hilangkan suku yang mengandung variabel. Suku bentuk aljabar yang mengandung variabel ya, atau yang mengandung X. Kita hilangkan sehingga pada kedua ruas kita tambahkan 3, dan kedua ruas juga kita tambahkan 2X. Sehingga akan diperoleh seperti ini. 6X ditambah 2X sama dengan 11 ditambah 3 ditambah 2. Atau lebih singkatnya bisa kita pindahkan ya. Istilahnya agar lebih singkat dipahami. Min 2X ini kita pindahkan ke ruas kiri menjadi plus 2X. Sedangkan min 3 ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi plus 3. Nah, masing-masing di ruas kiri dan ruas kanan kita sederhanakan bentuknya menjadi 8X sama dengan 16. Sehingga nilai X sama dengan 16/8 ya, sama-sama dibagi 8. Dan nilai X sama dengan 2.
Contoh berikutnya, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Nah, pada persamaan linear satu variabel ini berbentuk pecahan, berbentuk rasional. Jadi kita perhatikan penyebut dari persamaan atau penyebut dari bentuk aljabarnya ya. Ada 3 dan 5. Jadi kita cari KPK dari 3 dan 5, yaitu 15. Setelah kita menemukan KPK-nya 15, masing-masing setiap sukunya di setiap ruas kita kalikan dengan 15. Setiap sukunya dikalikan 15 untuk menghilangkan bentuk rasionalnya atau menjadikan penyebutnya 1 ya. Nah, setelah dikalikan diperoleh 5A dikurangi 6A sama dengan 90. Kita sederhanakan, negatif A sama dengan 90, sehingga nilai A sama dengan negatif 90. Oke, untuk menguji pemahaman kalian silakan coba soal berikut. 4 soal persamaan linear satu variabel ya. Menyelesaikan persamaannya atau menentukan nilai X-nya. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kalian bisa lebih memahami mengenai penyelesaian PLSV. Sampai jumpa di video selanjutnya.